أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, kembali akhirnya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa sholat isya secara berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah seperti tarawih, witir, dan mungkin ada yang melanjutkan dengan i'tikaf. Salat serta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang diamanahkan oleh pengurus Masjid Nurul Iman Batu Raya, bahwa tema kita itu tentang memaknai syukur dan sabar. Mungkin pembahasan kita di malam tarawih itu kita berfokus kepada syukur, dan bila kita diberikan umur panjang dan iman yang kuat, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sabar di subuh insyaallah. Bicara tentang syukur, salah satu di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang syukur itu adalah di dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Tuhanmu maklumkan jika kamu bersyukur akan nikmatku, la azidannakum, maka aku akan menambahkannya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, akan tetapi jika kamu kufur maka sungguh azabku sangat pedih. Jamaah rahimakumullah, apa sih sebenarnya syukur itu? Inilah yang akan kita bahas. Jadi syukur itu sebenarnya adalah pekerjaan hati, ya. Mengakui tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu secara umum. Kemudian dalam pandangan pemahaman kita secara mendalam tentang syukur itu adalah menerima tentang apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan positif. Jadi sikap positif jiwa kita terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, terkait masalah syukur bukan cuma pada perkara harta. Terhadap apa yang menimpa diri kita pun, itu pun patut kita syukuri. Yang terkadang mungkin ketika yang menimpa kita itu adalah hal-hal yang positif biasa, atau hal yang positif. Tapi terkadang yang hal yang negatif, ini yang terkadang kita tidak sadar. Contoh,
Ketika kita mungkin berjalan, kaki kita tertumpuk, tak butuh ke kita, di batu, berdarah. Pernah tidak kita berpikir untuk bersyukur? Yang ada terkadang itu adalah mengumpat keadaan. Apakah mengumpat benda mati batunya atau mengumpat kakinya? Ini batu salah satu. Apa ada tahu kan? Pernah tidak kita mengatakan alhamdulillah cuma berdarah kaki? Bagaimana kalau hilang jempol? Ini terkadang kita tidak sadari Bapak Hadirin sekalian. Tertumpuk kepala terhadap mungkin sesuatu yang kepala kita menjangkaunya. Yang kita salahkan adalah orang yang memasang mentong itu orang. Kenapa dia pasang salah-salah? Pernah tidak kita berpikir bahwa alhamdulillah kepala aku cuma tertumpuk? Bagaimana kalau hilang? Jamaah rahimahullah, inilah yang terkadang kita tidak sadari. Terkait juga masalah materi. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya hidup, maka bersyukurlah. Bergaya hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Terkadang kegelisahan, kesusahan hidup kita ketika kita ingin bergaya hidup di luar kemampuan kita. Ini kan yang merusak umat. Kekayaan pada hakikatnya adalah ketika kita membutuhkan sesuatu dan itu ada, bukan berlebihan. Kebahagiaan hidup ini bukan ingin dilihat oleh orang. Kebahagiaan itu adalah apa yang kita jalani, bukan tentang apa yang dilihat oleh orang. Terkadang kita berusaha berbuat sesuatu agar orang bahagia. Kenapa demikian? Ingin rumahnya cantik supaya dilihat orang dan sebagainya. Berarti kita hanya ingin melihat orang berbahagia, melihat apa yang kita miliki, dan pada hakikatnya itu belum tentu. Belum tentu itu yang terjadi. Jamaah rahimahullah. Jadi kebahagiaan itu adalah pekerjaan hati kita. Kebahagiaan itu tidak semata-mata letaknya pada harta benda. Andaikan kebahagiaan itu letaknya pada harta, maka yang hanya bisa berbahagia adalah orang-orang kaya. Yang pada buktinya yang kita lihat, banyak orang kaya yang stres. Andaikan orang kaya itu, kebahagiaan itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki rumah mewah dan mobil mewah, maka hanya pengusaha dan pejabat yang bisa berbahagia. Nyatanya banyak pengusaha, banyak pejabat yang stres. Jadi kembali kepada hati kita. Jadi yang bisa bahagia itu adalah orang yang memiliki kelapangan hati menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta jangan menyebabkan mata kita gelap. Kebahagiaan ini hendaknya kita gapai. Kita harus berusaha melatih hati kita untuk menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan kita melalaikan hal-hal seperti ini. Kebahagiaan dan kesyukuran. Syukur itu sebenarnya ada tiga. Ada syukur pekerjaan hati atau syukur dengan hati. Ada syukur dengan perbuatan dan amal perbuatan. Nah, bagaimana syukur dengan hati? Menerima dengan lapang dada terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur dengan amal perbuatan itu adalah dengan melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif yang dimaksud di sini adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud kesyukuran kita. Kemudian apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita manfaatkan di jalan yang benar. Jamaah rahimahumullah. Banyak orang bisa membangun rumah sakit. Banyak orang bisa membayar berapapun ketika sakit, tapi kesehatan tidak bisa dibeli. Banyak orang bisa membangun masjid. Banyak orang bisa membangun madrasah, tapi ilmu tidak bisa dibeli, ketakwaan tidak bisa dibeli. Banyak orang bisa membeli jam tangan yang mewah, akan tetapi
dia tidak mampu memberi waktu yang luang. Banyak orang bisa membayar pengawal, bodyguard, akan tetapi dia tidak mampu memberi keamanan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki keseluruhannya itu? Memiliki kesehatan, memiliki pengamanan, rasa nyaman dalam hidup kita adalah kesyukuran kita. Salah satu rukun takwa ketika Imam Ali ditanya apa itu takwa, yang kita kejar-kejar di bulan suci Ramadan itu adalah wal istidadu li yaumir rahim wa ridha'u bil qadim. Kita redha, kita bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Bukan banyaknya yang membawa berkah, akan tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa mengevaluasi diri. Banyak orang kita bisa lihat dari segi materi dia di bawah kita, secara ekonomi dia di bawah kita, tapi hidupnya begitu bahagia. Sementara ada sebahagian orang dari segi materi dia lebih banyak daripada kita, akan tetapi hidupnya susah. Kuncinya di mana? Kembali kepada hati kita. Kesenangan bisa dibayar begitu banyak, bisa rekreasi dimanapun, bahkan bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kesenangan dia bisa beli, tapi kebahagiaan tidak bisa. Sejauh mana pun kalian pergi bersenang-senang, akan tetapi kebahagiaan tidak bisa kita peroleh jika kita tidak menanamkan rasa syukur di dalam hati kita. Jamaah rahimahumullah, untuk malam ini mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulan bahwa untuk merasakan nikmatnya hidup, syukurilah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Karena materi bukan jaminan kebahagiaan seseorang. Kemudian yang kedua, keadaan kita juga kita harus belajar untuk mensyukurinya apapun yang terjadi. Belajarlah untuk melihat ke bawah. Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah saya masih bisa berjalan. Alhamdulillah saya masih punya kekuatan untuk mencari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang yang dimaafkan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.